Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran online pada malam hari ini, Kamis 26 Maret 2020, pukul 19.30 sampai pukul 21.00. Pada kesempatan malam hari ini, pembelajaran online mencerdaskan tutorial sebaya menggunakan Webex Meeting. Saya sendiri, Bapak Ramli, selaku guru mata pelajaran sosiologi pada kelas 11 IPS 3. Pada malam ini presenter kita atau pemateri kita ada 2 orang. Pada sesi pertama, ada Monica dengan materi perundungan atau bullying. Pada sesi kedua ada Reni Nurhikmah Ramadhani dengan materi perbedaan status sosial. Kedua presenter ini akan didampingi oleh pemandu dari kelas 11 IPA 1, yakni yang Zahra Maulida sebagai host, Febrianti sebagai moderator yang akan mendampingi acara tutorial sebaya pada malam hari ini sampai acara selesai. Perlu saya ingatkan kembali bahwa selama kita diliburkan 14 hari karena merebaknya pandemi COVID-19 atau penyebaran virus corona di Indonesia, pemerintah melakukan kebijakan lockdown atau social distancing. Nah, dalam 14 hari ini kita tidak bisa melakukan pembelajaran di kelas seperti biasa. Olehnya itu, kami sebagai guru melakukan pembelajaran online di rumah masing-masing sebagai suatu solusi agar siswa bisa tetap belajar, bertemu dengan guru, dan tetap berdiskusi, bertemu dengan teman-temannya, hanya saja secara tidak langsung di kelas, tetapi lewat aplikasi yang disediakan Webex. Pada kesempatan malam hari ini, saya memberikan kesempatan kepada host dan moderator untuk mendampingi kedua pemateri tersebut. Kepada host, waktu dan tempat saya silahkan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi kita ke showroom ruang pembelajaran online SMA Negeri 1 Kuala Pembuang. Dan pada malam hari ini, jadwal kelas 11 IPS 3 dengan saya sendiri sebagai host yaitu Azahra Maulida dari kelas 11 IPA 1 dan ada rekan saya sebagai moderator dari kelas 11 IPA 1 yaitu Febrianti. Pemateri kita hari ini ada 2 orang. Yang pertama, Monica dengan judul materi perundungan atau bullying. Kemudian yang terakhir ada Reni Nurhikmah Ramadhani dengan judul materi perbedaan status sosial. Tidak perlu lama menunggu, langsung saja kita mulai. Saya silakan kepada moderator untuk memimpin showroom malam ini. Kepada moderator, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada host Azahra Maulida yang telah membuka pembelajaran online kita pada malam hari ini, Kamis 26 Maret 2020. Selamat malam semua. Selama 2 jam ke depan,
kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan beberapa presenter kita dari kelas 11 IPS 3 di bawah bimbingan Pak Ramli SPDMM. Saya berharap agar teman-teman semua mendengarkan dengan tertib dan pada saatnya ikut berpartisipasi dalam ruang pembelajaran ini. Dan langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Ada Monica dengan judul materi perundingan atau bullying. Untuk rekan-rekan semua dimohon untuk mematikan mikrofonnya dan menyisakan pemateri saja untuk melakukan presentasi. Jadi waktu yang diberikan adalah 40 menit, 10 menit untuk materi, dan 30 menit untuk sesi tanya-jawab. Dan diharapkan di akhir sesi pertanyaan, presenter dapat memberi kesimpulan untuk materi yang telah dipresentasikan. Langsung saja kepada Monica, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada host dan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perundungan atau bullying. Perundungan atau bullying ini adalah suatu tindakan menyakiti yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok yang kuat terhadap pihak yang lemah dengan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Sebab-sebab munculnya perilaku bully ini yaitu perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan, dorongan untuk mendapatkan kepuasan, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu, merasa sakit hati karena kalah bersaing dengan si korban, karena si pelaku mengalami masalah dalam keluarga, dan cemburu karena merasa gagal dalam hal akademik. Bentuk-bentuk bullying ini ada 3, yaitu fisik, verbal, dan relasional atau sosial. Dari bentuk fisik, melalui tindakan yaitu memukul, menendang, mengeroyok, menjambak, merampas makanan, merusak barang, meminta uang jajan dengan paksa. Dan dari bentuk verbal yaitu tindakan melalui menertawakan, memanggil nama dengan julukan yang tidak disukai, mengancam, menggoda hingga marah, berteriak kencang, menyebarkan berita bohong. Dan bentuk relasional atau sosial yaitu dengan tindakan tidak membolehkan teman ikut bermain, mengucilkan teman, tidak mau mengajak teman ikut belajar bersama. Dampak yang terjadi bagi korban yaitu terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit, dan sebagainya, tertekan psikisnya atau kejiwaannya seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan, dan gejala psikis lainnya. Pergaulan sosial terganggu seperti minder, menyendiri, grogi, pendiam, dan tertutup. Dan terganggu prestasi belajarnya seperti nilai jelek, tidak konsentrasi belajar, lupa mengerjakan tugas, sampai menurun rankingnya atau tidak naik kelas. Bagaimana mencegah dan melawan bullying? Dengan cara hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Jangan sendirian, terutama di tempat sepi. Hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Kenali dan perhatikan pelaku bullying dan jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Monica. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, silakan hidupkan mikrofonnya dan katakan interupsi serta sebutkan namanya. Interupsi. Nah, ingat tahu. Ya.
Sebut namanya. Nama saya Jaki Ajwardi Yamani dari kelas 11 IPS 2. Silakan pertanyaannya. Pertanyaan saya adalah, adakah usaha pencegahan bullying sejak dini bagi remaja dan anak-anak? Ya, untuk Monica, apakah pertanyaan dari Jaki sudah cukup jelas? Bisa diulangi? Ya, kepada Jaki. Diulangi Adakah kembali. adakah usaha pencegahan bullying sejak dini bagi remaja dan anak-anak? Apakah sudah cukup jelas, Monica? Iya, jelas. Ya, langsung dijawab. Silakan. Menurut saya, melakukan pencegahan bullying sejak dini yaitu dengan cara peran keluarga, yaitu dengan cara memberitahukan kepada anak terhadap tindakan pelaku bullying atau dampak yang terjadi akibat perbuatan bullying ini tersebut. Jadi sebagai orang tua, kita seharusnya lebih memberitahukan terhadap anak agar anak tidak melakukan pelaku bully atau juga tidak menjadi korban dari bullying tersebut. Mungkin itu saja menurut saya. Ya, terima kasih, Monica. Untuk Jaki, apakah jawaban yang diberikan oleh Monica sudah cukup jelas? Yes, terima kasih. Sama-sama. Yoi. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Instruksi. Nah, Dengan siapa? perkenalkan nama saya Stella Novia ya. Iya, dengan Sela. Silakan pertanyaannya, Sela. Bagaimana sikap yang seharusnya kita berikan kepada pelaku bully? Monica, apakah jelas pertanyaannya? Sudah jelas. Ya, silakan dijawab. Menurut saya, dengan cara mengabaikan si pelaku dengan sikap cuek dan berjalan pergi dari tempat dan situasi di mana mereka mencoba untuk melancarkan aksi intimidasinya. Bersikap cuek ini merupakan langkah awal untuk mematahkan intimidasi mereka. Dan kita harus menunjukkan sikap percaya diri untuk merespon segala tindakan pelaku bully. Dan jangan pernah kita meladeni intimidasi fisik, karena konflik fisik ini bisa membuat kita terluka. Bagaimana, Sela? Dengan jawaban Monica, apakah sudah cukup jelas? Iya, sudah cukup jelas. Terima kasih. Sama-sama. Saya ulangi kembali lagi, bagi yang ingin bertanya, silakan hidupkan mikrofonnya dan katakan interupsi. Ya, dengan siapa? Sebutkan namanya. Weni Maulida dari kelas 11 IPS 3. Ya, silakan Weni. Bagaimana menurut Anda cara yang tepat mengatasi bullying terhadap teman sebaya kita? Silakan dijawab Monica, jika pertanyaannya sudah cukup jelas. Menurut saya, cara yang tepat untuk mengatasinya adalah jangan terbawa emosi dulu, karena pelaku bully ini suka sekali memancing amarah kita. Jika kita terpancing, maka mereka akan senang. Selagi bully itu hanya terbatas melontarkan kata-kata hinaan, jangan dulu kita terbawa emosi, apalagi balik membuli mereka dengan kata-kata yang lebih kejam. Hal itu hanya membuat kita tidak ada bedanya dengan mereka. Tapi jangan pula hanya diam saja, balas saja hinaan mereka dengan kata-kata candaan versi kita sendiri, agar mulut mereka berhenti menghina. Dan jika bully itu sudah benar-benar kelewatan dan dampak yang diakibatkan membuat kita tersiksa, sebaiknya laporkan saja perbuatan mereka itu kepada orang tua atau guru. Dan jika meski sudah dilaporkan kepada orang tua atau guru, mereka masih saja tetap membuli, agar ada efek jerahnya, laporkanlah hal itu ke polisi apabila
ke polisi, apalagi sekarang sudah ada undang-undang pidana untuk pelaku body shaming. Untuk Weni, apakah jawaban dari Monica sudah cukup jelas? Ya, cukup jelas. Terima kasih. Bagi yang ingin bertanya, silakan hidupkan mikrofonnya dan katakan instruksi serta sebutkan namanya. Ayo silakan yang ingin bertanya. Instruksi. Perkenalkan, nama saya Khadijah Adha Fitriah. Ya silakan Hajijah. Saya mau bertanya, kalau misalnya ada pembulian, tapi seseorang yang dibully itu merasa senang dengan bulian yang dilontarkan kepadanya, apakah itu berdampak negatif bagi yang dibully? Positif juga. Bagaimana Monica? Saya ulangi sekali lagi. Kalau misalnya ada orang yang dibully, si orang itu senang dengan bulian yang disampaikan, apakah itu berdampak negatif yang dibully? Ya silakan Monica dijawab pertanyaannya. Ya, menurut saya itu sama sekali tidak berdampak negatif. Karena si korban menganggap bahwa si pelaku ini tidak membulinya. Dan mungkin si korban menganggap pelaku ini hanya bercanda kepadanya. Jika si korban merasa tidak tersakiti dengan bully yang dilakukan oleh pelaku, maka menurut saya itu bukan disebut bully. Walaupun si pelaku itu bermaksud untuk membuli si korban. Sudah cukup Monica? Buahnya mati. Ikam tadi imbai. Jadi untuk Hajijah, apakah jawaban yang diberikan oleh Monica sudah cukup jelas? Ikam ada pertanyaan apa, Teh? Jelas. Halo Hajijah. Ya sama-sama. Untuk rekan-rekan semua, dimohon untuk mematikan mikrofonnya terlebih dahulu dan menyisakan untuk peserta yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Instruksi. Ya dengan siapa? Jahra Maulida. Ya silakan Jahra. Kenapa lu pengen jadi? Weni. Monik. Halo Monik. Ya silakan Jahra. Pertanyaannya. Bagaimana menurut Anda batasan bully itu sendiri seperti apa? Apakah memanggil dengan nama ejekan sudah termasuk bullying? Menurut saya, dengan memanggil nama ejekan itu, jika si korban tidak merasakan sakit hati, maka itu bukan disebut bully. Karena bully tersebut adalah suatu tindakan yang menyakiti bagi si korban. Dan jika dengan menyebut nama ejekan si korban ini merasakan sakit hati, maka itu boleh disebut bully. Ya, mungkin begitu. Ya bagaimana Jahra? Sudah cukup jelas? Jawaban dari Monik? Jelas. Terima kasih Jahra. Baiklah, apakah peserta yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Instruksi. Windy Melia. Sebutkan namanya. Woi. Saya Windy Melia ingin bertanya. Bagaimana jika salah satu saudara Monik atau kakaknya adalah pelaku dari bullying? Apa yang Anda lakukan? Silakan Monik dijawab pertanyaan dari Windy. Jika saudara saya atau kakak saya melakukan nanti saya mau bertanya dulu, ini melakukan terhadap saya atau terhadap orang lain? Halo Windy. Windy.
Monik tadi apa, Monik? Ini kata Windy tadi, jika kakaknya menjadi pelaku bully. Yang dibully ini saya atau orang lain? Orang lain yang dibully oleh kakak Anda sendiri. Apa yang Anda lakukan kepada kakak Anda? Yang saya lakukan adalah dengan cara menasihatinya dan berbicara baik kepadanya. Karena kan saya sebagai adik, kakak saya lebih tua dari saya, maka tidak mudah untuk bisa didengarkan penuh olehnya. Jadi saya mencoba untuk bertanya kenapa dia melakukan bully itu kepada orang lain, dan saya memberikan contoh untuknya. Jika dia dibully secara terus-menerus seperti itu, maka bagaimana perasaannya. Dan saya juga bisa mendoakannya agar dia tidak melakukan perbuatan itu lagi. Ya, terima kasih Monika atas jawabannya. Bagaimana Windy? Iya, jelas. Terima kasih. Iya, sama-sama. Untuk pertanyaan terakhir, Instruksi. apakah yang ingin bertanya? Instruksi. Ya, silakan. Ya, nama saya Jaki Jordiamani. Pertanyaannya, Jaki? Ya, pertanyaan saya, apakah ada tindakan pidana atau tindakan hukum bagi para pelaku bullying? Jika ada, sebutkan undang-undang atau sejenisnya yang mengatur tentang tindakan pidana untuk para pelaku bullying. Untuk Monik, apakah pertanyaan dari Jaki sudah cukup jelas? Ya, silakan dijawab. Dari pelaku bully ini sudah ada undang-undang pidana yang sudah ada dikeluarkan gitu. Tapi kalau undang-undang berapanya mungkin saya belum mengetahuinya atau saya belum membaca. Interupsi tambahan, Febri. Ya, silakan Jara. Untuk Jaki Ajuardiamani, untuk tentang pidananya ada tertera pada pasal 80 Undang-Undang 35 tahun 2014, yaitu setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dengan pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Terima kasih. Bagaimana, Jaki? Ya, jawabannya sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Yoi. Oke. Selanjutnya, diharapkan kepada Monik untuk dapat menyimpulkan atau memberikan kesimpulan atas materi yang telah dipresentasikan tadi. Silahkan, Monik. Ya, kesimpulan dari materi saya tadi, untuk semua orang, terutama untuk teman-teman, jangan melakukan perbuatan itu, karena jika kita melakukan perbuatan itu, kita bisa menyakiti perasaan orang lain atau teman kita sendiri, dan akan ada akibat untuk diri kita karena kita telah melakukan hal itu. Maka janganlah kita melakukan perbuatan bullying atau perbuatan tersebut. Oke, terima kasih Monik atas kesimpulannya. Sekarang kita langsung beralih ke sesi kedua. Ada presenter kita, Reni Nur Hikmah Ramadhani, dengan judul materi perbedaan status sosial. Untuk rekan-rekan semua dimohon untuk mematikan mikrofonnya dan menyisakan pemateri saja untuk melakukan presentasi.
Jadi waktu yang diberikan adalah 40 menit, 10 menit untuk materi, dan 30 menit untuk sesi pertanyaan. Dan diharapkan di akhir sesi pertanyaan, presenter dapat memberi kesimpulan untuk materi yang telah dipresentasikan. Kepada Reni Nur Hikmah, saya persilahkan. Terima kasih pada moderator. Perkenalkan, nama saya Reni Nurikma Ramadhani, materi tentang perbedaan status sosial. Yang pertama, pengertian perbedaan status sosial. Yang kedua, faktor penyebab perbedaan status sosial. Yang pertama, pengertian perbedaan status sosial adalah suatu kedudukan sosial seseorang di masyarakat yang dapat diperoleh dengan sendirinya atau otomatis melalui usaha ataupun karena pemberian. Yang kedua, faktor penyebab perbedaan status sosial. Terjadinya stratifikasi sosial dalam masyarakat dikarenakan suatu yang dihargai dalam masyarakat jumlahnya terbatas. Akibat dari hal tersebut adalah distribusi dalam masyarakat tidak merata. Beberapa faktor terjadi secara bersamaan menimbulkan konflik. Konflik dapat terjadi disebabkan oleh satu atau dua faktor saja. Adapun yang ketiga, contoh perbedaan status sosial. Contohnya, seorang manajer dan cleaning service yang berbeda status sosial, yang bisa mempunyai dampak negatif pada status, yaitu iri. Sekian dari materi saya. Ya, pemati kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Reni Nur Hikmah atas presentasinya. Langsung saja, sebelumnya untuk rekan-rekan semua dimohon untuk mematikan mikrofonnya. Dan bagi yang ingin bertanya, silahkan hidupkan mikrofonnya dan katakan instruksi serta sebutkan namanya. Instruksi. Sebutkan namanya. Saya Windy Amelia dari kelas 11 IPS 1. Silahkan Windy Amelia. Sebutkan konflik yang pernah terjadi akibat perbedaan status sosial. Terima kasih. Ya, Reni. Silahkan dijawab pertanyaan dari Windy. Apa pertanyaan bisa diulang? Ya, untuk Windy, bisa diulang sekali lagi pertanyaannya agar pemateri kita dapat memahami pertanyaannya. Sebutkan konflik yang pernah terjadi akibat perbedaan status sosial. Bagaimana Reni? Sudah cukup jelas pertanyaannya? Reni? Halo. Ya, jelas. Ya, silahkan dijawab. Menurut saya, contohnya di kelas sebagai bendahara dan sekretaris. Di situ kan perbedaan status antara bendahara dan sekretaris. Bendahara mengatur keuangan dan sekretaris mengatur untuk peralatan-peralatan tulis yang lainnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Reni. Bagaimana Windy? Apakah sudah cukup jelas jawaban dari Reni atau ingin ditanyakan kembali? Kan contohnya itu tidak termasuk konflik. Apakah itu jadinya perdebatan, pertengkaran atau perkelahian? Kan tidak antara sekretaris dan bendahara. Kan kata dari Reni tadi, perbedaan status sosial dapat menyebabkan konflik. Nah, saya meminta contoh yang perbedaan status sosial itu sudah menjadi konflik. Iya, bisa. Di sekretaris dan bendahara itu bisa. Contohnya kan bendahara kan
mengatur keuangan. Bisa jadi sekretaris yang mengatur keuangannya, oleh karena si bendahara tadi jarang turun. Lalu si sekretarisnya yang megang keuangannya terus pas si bendahara tadi turun, lalu dia bertanya karena kekurangan dari uang tersebut, itu yang bisa memicu konflik. Bagaimana Windy? Ya, sudah jelas. Terima kasih kepada Reni. Ya, sama-sama. Bagi yang ingin bertanya, silakan hidupkan mikrofonnya dan katakan interupsi serta sebutkan namanya. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Sebutkan namanya. Nama saya Weni Maulida. Silakan, Weni. Pertanyaannya, upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah yang terjadi dengan adanya perbedaan status sosial. Bisa diulangi sekali lagi? Upaya apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah yang terjadi dengan adanya perbedaan status sosial? Bagaimana, Reni? Apakah pertanyaan dari Weni sudah cukup jelas? Ya, cukup jelas. Silahkan dijawab pertanyaannya. Cara menanggulanginya, jangan iri pada seseorang, karena iri akan berdampak pada status sosial. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih. Bagaimana, Weni? Apakah jawaban dari Reni sudah cukup jelas? Kurang jelas. Jika kurang jelas, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Suaranya kurang jelas. Oh iya. Reni, bisa diulang kembali jawaban untuk Weni? Iya, bisa. Jangan Silakan. terlalu iri pada status orang, karena ini akan memicu konflik antara perbedaan status sosial. Bagaimana, Weni? Ya, Ya, terima kasih Weni atas pertanyaannya. sama-sama. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Interupsi. Ya, sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Tiara Eka Putri dari 11 IPS 3. Silakan pertanyaannya, Tiara. Apa efek negatif yang terjadi dengan adanya perbedaan status sosial? Bagaimana, Reni? Apakah pertanyaan dari Tiara sudah cukup jelas? Bisa diulangi? Ya, kepada Tiara, tolong diulangi sekali lagi. Apa efek negatif yang terjadi dengan adanya perbedaan status sosial? Silakan Reni dijawab. Maaf, apa bisa diulangi sekali lagi? Apa efek negatif yang terjadi dengan adanya perbedaan status sosial? Google. Yaitu akan memicu perkelahian antara dua orang dengan iri tadi, karena dia merasa bahwa statusnya itu berada di bawah karena seseorang yang maksudnya kayak ini. Orang yang tingkatnya lebih tinggi, lalu tingkat yang di bawahnya iri kepada tingkat yang lebih tinggi. Apa jelas? Bagaimana, Tiara? Jelas. Ya, terima kasih, Tiara. Iya, makasih. Saya ulangi lagi, bagi yang ingin bertanya, silahkan hidupkan mikrofonnya dan katakan interupsi serta sebutkan namanya. Silahkan yang ingin bertanya. Interupsi. Hajijah. Perkenalkan, nama saya Hajijah. Jadi Ya, berhubungan silakan, dengan
perbedaan status sosial dapat menyebabkan konflik. Sudah adakah kasus itu yang terjadi sendiri di kelas kita? Bisa diulang Kayak sekali lagi pertanyaannya, Jijah? Agar berhubungan pemateri kita dapat memahami pertanyaannya. ya, berhubungan dengan perbedaan status sosial dapat menyebabkan konflik. Sudah adakah konflik itu yang terjadi sendiri di kelas kita gitu? Bagaimana Reni? Ya, setahu saya sih belum. Jijah? Apakah jawaban yang diberikan Reni cukup jelas dan puas? Kalau misalnya saja terjadi, bagaimana seharusnya jalan yang kita ambil untuk menyelesaikannya? Ya, terima kasih, Jijah. Reni, silahkan dijawab pertanyaan dari Jijah. Menurut saya jangan terlalu iri aja lawan orang. Gitu. Sudah cukup, Reni? Iya. Bagaimana bisa diterima, Jijah? Apakah itu konfliknya itu hanya terjadi karena iri saja? Setahu saya begitu. Karena saya masih kurang mendalami tentang materi ini. Ya, tambahan untuk jawaban dari Reni. Halo? Ya, silakan, Pak. Ya, jadi seperti ini. Jadi status sosial, perbedaan status sosial di dalam kelas ya. Jadi perlu para siswa ketahui bahwa kita ini kan sudah membangun pendidikan multikulturalisme di lembaga pendidikan. Jadi di dalam lingkungan persekolahan itu tidak ada perbedaan kaya dan miskin di dalam lingkungan persekolahan. Semuanya sama. Coba lihat aja, saya sudah biasa mencontohkan. Kostum yang kita gunakan di sekolah itu yang kita pakai sehari-hari, tidak ada yang menggunakan kain dari kain dari benang sutra ya, benang sutra. Nggak ada yang pakai itu. Semuanya sama kainnya. Ya, jadi itu yang harus diketahui, Pak. Tidak ada juga yang menggunakan sepatu yang harganya 1 juta, 2 juta, sampai ratusan juta, nggak ada. Orang kaya miskin sama harga sepatu itu. Bajunya juga sama. Tidak ada yang baju olahraga yang dia bikin sendiri, semuanya harganya sama. Nah, itu pendidikan multikulturalisme dalam sekolahan. Terutama pada kelas, perbedaan status sosial itulah yang kadangkala dibuat, dirancang, didesain sendiri oleh para siswa sehingga memunculkan adanya percikan konflik. Ya, nah ini harus dipahami para siswa sebenarnya. Jadi mudah-mudahan di sekolah kita nggak ada, karena ini mungkin pernah melihat di sekolah lain ya. Mungkin ada seperti itu. Tapi alhamdulillah kalau di tempat kita tidak ada di dalam kelas itu ada pengelompokan. Nggak ada. Semuanya sama karena dalam kelas itu bersaudara. Ada satu rompong keluarga yang sudah dibentuk. Yang tujuannya cuma satu, adalah
menimba ilmu pengetahuan. Nah, ini barangkali harus dipahami semuanya para siswa. Jangan ada nggak pernah di sekolah kita perbedaan status sosial. Nah, ini yang harus dipahami para siswa. Jangan kita menganggap bahwa karena kita ini mungkin kalau di luar dari persekolahan mungkin ya hartanya banyak, ya oke lah itu kan berlaku status sosial ekonomi di luar. Tapi status sosial ekonomi di dalam persekolahan itu sama. Tidak ada kaya, tidak ada orang miskin. Tapi di sana ada status sosial pendidikan. Pendidikan itu status sosialnya melihat dari prestasinya. Ketika mereka terima rapot itu kan akan terlihat di situ. Nilai yang tertinggi, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu akan muncul perankingan. Nah, itu adalah status sosial. Ya, dalam sesi prestasi. Mungkin itu yang saya jelaskan supaya memberikan kekuatan kepada lain bertanya. Kalau Hajijanya masih kurang paham, bisa disanggah pada Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas tambahannya. Bagaimana Jija, apakah sudah cukup jelas? Iya, terima kasih. Mohon maaf dengan pertanyaan saya sebelumnya. Iya, Tapi saya sudah paham ya. Terima kasih. sama-sama. Nah, saya kasih kesempatan terakhir bagi yang ingin bertanya, silahkan hidupkan mikrofonnya dan katakan interupsi serta sebutkan namanya. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Halo, Instruksi. ya silakan Jaki. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah yang terjadi dengan adanya perbedaan status sosial. Bagaimana Reni? Apakah pertanyaan dari Jaki sudah cukup jelas? Apa bisa diulangi? Ya. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah yang terjadi dengan adanya perbedaan status sosial. Silakan Reni. Ini tadi sudah saya jawab. Untuk cara menanggulanginya, kita tidak perlu iri pada orang lain, karena itu akan mengakibatkan konflik. Hanya itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih Rani. Jadi untuk Jaki, apakah jawaban yang diberikan Rani sudah cukup jelas? Masih kurang jelas. Apa selain tidak iri itu? Apakah ada lagi? Ya, silakan Reni dijawab. Tambahan dari Bapak aja. Silakan Pak. Iya, tambahan dari Reni. Ya, kalau Reni tadi upayanya itu kan salah satunya sudah benar. Untuk Jaki, jadi pertanyaannya tadi apa upaya ya? Apa upaya yang harus kita lakukan dari perbedaan status sosial gitu ya, Jaki ya? Iya Pak, untuk menanggulangi masalah yang terjadi dengan adanya perbedaan status sosial. Menanggulangi adanya perbedaan. Selain dari iri tadi, upaya yang harus kita lakukan adalah menempatkan diri kita dalam posisi perbedaan itu. Nah, itu yang kedua, di mana kalau dilihat dari kategori ekonomi berarti bercerita tentang status sosial kaya, sedang, miskin, gitu kan? Nah, kita harus menempatkan diri kita. Saya ini statusnya di mana? Oh, sedang. Terus ini yang kaya. Kita menempatkan diri kita. Jadi jangan kita merasa
bahwa kita ini punya golongan terbawah, dalam hal ini umpama miskin, sehingga kita harus minder. Tidak, tetap kita harus melakukan silaturahmi antara yang berbeda tadi. Jadi jangan kita segan, anggap karena di depan Allah itu kita sama, ya kan, seperti itu kan. Nah, yang ketiga, kita jangan sombong kepada yang berstatus sosial tinggi dari kategori ekonomi, mungkin kaya. Jangan sombong dengan harta yang kita miliki. Jangan sombong. Karena kadangkala kalau kita sombong dengan harta yang berlimpah, kadangkala Allah itu menguji hambanya. Semakin berat ujiannya dan semakin berat pula pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Itu yang harus diingatkan. Jadi banyak orang yang bergeliman harta juga dia dermawan. Itulah yang kita harapkan. Yang kedua, status yang kedua sedang. Sedang ini juga sedang-sedang, tidak kaya juga, tidak terlalu kaya juga, tidak terlalu miskin juga. Yang sedang, nah ini biasa menempatkan pada posisinya berbaur. Nah, yang ketiga, yang miskin ini kadangkala menampilkan atau bergaya seperti lagaknya orang yang bergeliman harta, padahal dia punya kekurangan. Ini yang harus hati-hati, karena ibaratnya kita itu kalau kita itu punya pandangan terlalu tinggi, kadang kalau jatuh itu kan sakit gitu. Sama seperti itu yang saya sampaikan. Jadi kembali kepada kita semua. Pertama, jangan iri, kita berusaha. Mudah-mudahan kita juga berharap seperti mereka. Itu statusnya. Kalau kategori ekonomi tadi. Terus yang miskin, jangan juga terlalu merendahkan diri. Itu. Yang kedua, kategori sosial. Kategori sosial itu seperti halnya, karena ini bercerita tentang status sosial. Kategorinya, kategori sosial itu diantaranya salah satunya adalah pelapisan atau strata dalam suatu sistem kerajaan kalau dahulu itu sosial. Nah, seperti halnya sistem kasta itu dari Brahmana, apalagi yang kedua Brahmana, terus Satria, Waisya, dan Sudra, kan itu sesuai dengan tingkatan statusnya. Terus yang lain adalah jabatan, ya. Jabatan itu kan ada tingkatan-tingkatannya dalam pelapisan sosialnya. Terus pendidikan juga ada tingkatan-tingkatannya. Nah, di sini kan status seseorang yang harus kita lihat. Intinya apa yang saya sampaikan tadi, kita jangan sampai minder dari perbedaan status sosial, tapi kita bagaimana bisa berbaur sebagai masyarakat yang sama. Demikian mungkin, balik ke moderator. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak atas tambahannya. Bagaimana Jaki, apakah jawabannya sudah cukup jelas? Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama Jaki. Oke, untuk di akhir sesi ini saya persilakan kepada Reni untuk dapat memberikan kesimpulan dari materi yang disampaikan. Silakan Reni. Ya, jangan mementingkan diri sendiri untuk membuat masalah pada orang lain, karena adanya iri ini. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada pemateri kita yang terakhir, kepada Reni.
Nah, jadi itu tadi beberapa materi yang dibawakan oleh kedua presenter kita di bawah bimbingan Paramli SPDMM. Dan terima kasih kepada pemateri dan peserta yang ada di dalam pembelajaran online kita pada malam hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada host. Host kita, Ajahra Maulida. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator kita. Jadi itu tadi beberapa materi yang disampaikan pemateri kita di bawah bimbingan Paramli SPDMM. Terima kasih sebelumnya untuk para pemateri dan para peserta. Saya ucapkan terima kasih sekali. Mungkin cukup sekian dari showroom kita pada hari ini. Saya Ajahra Maulida selaku host minta maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya kembalikan kepada Bapak Ramli SPDMM selaku pembimbing pada hari ini. Kepada Bapak dipersilahkan. Halo Bapak. Terima kasih kepada host dan moderator yang luar biasa sudah mendampingi ketiga pemateri sampai acara ini selesai. Mereka host dan moderator serta pemateri yang sudah menorehkan kemampuannya untuk menampilkan yang terbaik di dalam pembelajaran online mencerdaskan tutorial supaya menggunakan WebEx Meet. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh siswa kelas 11 IPS 3 dan kelas 11 IPA 1, 11 IPS 2, dan yang lainnya yang ikut berpartisipasi sehingga acara ini bisa berlangsung dengan sukses. Demikian saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.